Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawalah, amma ba' Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang hadis pada kitab Lubabul Hadis, yaitu babul ishrun, yaitu bab ke-20 fi fadilatil istighfar, yaitu pada keutamaan istighfar. Dari hadis-hadis ini kita nanti akan terjemahkan terlebih dahulu, namun yang kalian hafalkan hanya beberapa hadis saja ya. Oke. Silakan dibuka halaman 30. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in, likulli setiap da'in penyakit, dawaun ada obatnya, wa dawa'ud dunubi dan obat dari dosa-dosa al istighfaru, yaitu beristighfar ya. Jadi istighfar itu artinya memohon ampun ya. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in, setiap sesuatu, hilyatun ada perhiasan, wa hilyatud dunubi dan perhiasan dosa-dosa al istighfaru adalah istighfar atau meminta ampun. Kemudian hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara, barang siapa yang beristighfar, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya, wa in kana, meskipun dia faron, lari, minaz zahfi, dari peperangan. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marratan. Ma asarra, tidak ada dosa yang menumpuk, man istaghfara, bagi orang yang meminta ampun, wa in ada, meskipun ia mengulanginya, fil yaumi, dalam sehari, sab'ina marratan, yaitu 70 kali ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, man istaghfara, barang siapa yang beristighfar, ba'da dunubi, setelah berdosa, melakukan dosa, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuninya, fahuwa laha, maka istighfar itu kafaratun, menghapuskan dosa atau meleburkan dosa-dosanya. Hadis yang keenam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kasura ala ahadikum, idza, apabila kasura banyak, ala ahadikum, salah seorang dari kalian, ad-dunubi, dosa-dosanya, falyatlubi, maka mintalah al-maghfirata, yaitu ampunan, bil istighfari, dengan beristighfar. Hadis yang ketujuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat, apabila banyak, dunubu, dosa-dosa, ahadikum, salah seorang dari kalian, falyastaghfirillah, maka meminta ampunlah kepada Allah. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, al istighfaru ya'kulud dunuba, istighfar itu memakan dosa, artinya menghapuskan dosa, kama ta'kulun nar, sebagaimana api ta'kulun nar memakan al khotoba, yakni al khotoba ya bisa kayu bakar yang kering ya. Hadis yang ke-9, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kasratul istighfari, perbanyak membaca istighfar, tajlubur rizqa, yaitu menarik rezeki. Kemudian hadis yang ke-10, aksiru, perbanyaklah, minal istighfari, dari beristighfar, faman aksara minhu, barang siapa yang memperbanyaknya, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya, min kulli ghammin wa hammin farajan, min kulli, dari setiap ghammin, kesedihan, wa hammin, kegundahan, farajan, sebuah kelapangan, wa razaqahu, dan memberikan rezeki, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga ya. Nah, itulah ke-10 hadis mengenai fadilah-fadilah tentang istighfar. Jadi kesimpulannya adalah
bahwasanya memperbanyak istighfar itu akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat dosa. Bahkan dalam satu hadis tadi dikatakan ma'asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrah. Tidaklah bertumpuk dosa orang-orang yang meminta ampun walaupun sehari itu dia 70 kali 70 kali mengulangi dosa tersebut. Kemudian dalam hadis lain pun disebutkan bahwa dosa itu memakan istighfar itu memakan dosa-dosa. Ya, di hadis di sini juga dianjurkan kita untuk meminta ampun ketika kita berbuat dosa. Nah, ketika seseorang hamba beristighfar, artinya bahwa seorang hamba tersebut adalah sosok yang tidak berdaya dan tidak mampu atau hina. Ya, oleh karena itu seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya beruntunglah orang-orang atau berbahagialah orang-orang yang di dalam catatan amalnya nanti penuh dengan istighfar. Tuba liman wajada fi suhaifatihi istighfaron katsiron, ya. Berbahagialah bagi orang yang mendapati dalam catatan amalnya penuh dengan istighfar. Nah, tadi disebutkan bahwa keutamaan istighfar yang pertama apa? Menghapuskan dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fa akhbara subhanahu annahu la yu'adzibu mustaghfiran. Allah telah mengabarkan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengadab orang-orang yang beristighfar. Li'anal istighfar yamhuddun nubal ladzi huwa sabbabul adab. Karena beristighfar atau memohon ampun itu akan menghapus dosa-dosa yang dosa itu sendiri merupakan penyebab datangnya azab. Fayandafi'ul azab, sehingga azab itu pun sirna dengan cepat. Ya. Kemudian beristighfar yaitu tajlibur rizki, yaitu menarik rezeki, ya, melimpahkan rezeki. Nah, jadi salah satu keutamaan yaitu melimpahkan rezeki. Di zaman sekarang ini tentang uang sangatlah berarti, namun jangan terlalu mengandalkan uang karena uang bisa saja menjebak. Nah, salah satu ujian seorang muslim yaitu kekayaan. Bisa jadi karena kekayaan tersebut seorang muslim jadi buta karena harta. Maka memohonlah kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah. Salah satunya dengan mengucapkan istighfar. Di dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah adalah maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Nah, ini adalah balasan bagi orang-orang yang suka beristighfar kepada Allah. Mungkin cukup sekian pembahasan dari Ustadz. Silahkan dihafalkan hadis yang pertama yang mengatakan bahwa likulli da'in dawaun wa dawa'ud dunubil istighfar. Setiap penyakit ada obatnya dan obat dari dosa-dosa adalah beristighfar. Kemudian hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga dihafalkan juga, man istaghfara ghafarallahu lahu wa in kana faran minaz zahfi.
Kemudian hadis keempat, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi sab'ina marrat. Kemudian mungkin itu saja ya. Jadi hadis pertama, kemudian hadis ketiga dan juga hadis keempat silahkan dihafalkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.